Bentuk kepedulian sosial merupakan salah satu sikap rasa syukur kepada Allah yang Maha Welas Asih. Apalagi sikap peduli anak yatim piatu yang memiliki rasa empati, salah satu yang dilakukan Rumah Doa Yatim Mandiri di Desa Bero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di bawah pimpinan pelaksana Rumah Doa Yatim Mandiri, Katarina Yesi Dahlia, SPD, MPD. Alumni Universitas Diponegoro dan meneruskan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Tarbiyah di Jakarta. Yayasan ini sudah berjalan 2 tahun, sekedar diketahui Rumah Doa Yatim Mandiri yang diberikan wakaf dan bangunan dari keluarga Ibu Hajah Sri Tantiah bin Patmo Wijoyo. Almarhum Bapak Haji Karno Atmojo bin Soekarmo. Selama 2 tahun berjalan, banyak berbagai program, seperti salah satunya traktir makan yatim, bukber yatim duafa, renovasi rumah yatim, sedekah kursi roda, penyuluhan kesehatan, senam sehat, gerakan sedekah beras, pengajian malam Jumat, berbagi cinta dengan panti jompo, sedekah jariah Al-Quran dan berbagai program unggulan Rumah Yatim Mandiri. Di samping itu Rumah Doa Yatim Mandiri memiliki berbagai program usaha, untuk menopang giat anak yatim seperti minimarket, koperasi, ketahanan pangan, usaha mini perikanan dan mini angkringan. Meski perlu perjuangan serta uluran tangan cinta dari semua pihak. Sekedar catatan, Desa Bero Kecamatan Manyaran Wonogiri tengah menjadi sorotan utama terkait gerak langkah inspiratif Rumah Doa Yatim Piatu dengan berbagai program wirausaha dan ketahanan pangannya, sebuah rumah yayasan yang memiliki visi dan misi dengan spirit dan kepedulian untuk anak negeri. Apa dan bagaimana gerak dan langkah Rumah Doa Anak Yatim Piatu Mandiri? Berikut obrolan santai bersama Katarina Yesi Dahlia, dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa berita Sulawesi TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya ditemani dengan Ibu Katarina Yesi Dahlia, SPD MPD, dan kebetulan sekali pada saat ini saya di Yayasan Rumah Yatim Mandiri bersama dengan Ibu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk terus Ibu ini. Ya, Apalagi alhamdulillah. mau Idul Adha ya Bu ya, Betul. banyak kegiatan. Ini Bu, kalau kita ada yang menarik Ibu ya terkait dengan Rumah Yatim Mandiri ini. Iya. Ini sudah bergerak sudah berapa lama sih? Rumah yatim itu berdiri di tahun 2023. Ini baru, Mas. Oke. Sebelumnya sendiri, kalau Bu Rina sendiri bergerak di bidang apa Bu? Kok bisa tertarik mendirikan Rumah Yatim Mandiri ini Bu? Mungkin bisa dicerita sedikit terkait dengan profil Bu Rina ini. Saya dulu pengajar, ngajar di Madrasah Aliyah. Kemudian ikut salah satu lembaga filantropi yang ada di Semarang. Setelah itu saya dipercaya oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah untuk menjadi DPS, Mas. DPS itu semacam Dewan Pengawas Syariah bagi LAS Lembaga Amil Zakat. Nah, saya keliling-keliling dari kota ke kota untuk mengetahui lembaga-lembaga seperti ini. Nah, alhamdulillah terakhir ketemulah di Wonogiri ini. Oh gitu. Ji. Kok bisa waktu itu inisiasi pemikiran seperti apa yang Bu Rina berikan pada waktu itu? Kenapa kok bisa bergerak di bidang Rumah Yatim Mandiri Bu? Mungkin ada terenyuh Betul. seperti apa sih? Bermula dari keprihatinan. Keprihatinan ingin melihat anak-anak Wonogiri ini tumbuh menjadi anak-anak yang berkemampuan. Anak-anak yang mempunyai pendidikan yang baik, tapi saya menyasar kepada anak-anak yatim, karena anak-anak yatim duafa ini kan perlu kita muliakan, perlu kita ayomi. Jadi waktu itu teman-teman saya berinisiatif mendirikan Rumah Yatim Mandiri ini. Tujuan kita ya kita ingin memuliakan anak-anak yatim duafa ini bersama dengan ibundanya atau yang kita sebut dengan bunda yatim, seperti itu. Tapi dengan perjalanan proses panjang ya yang sudah Bu Rina tekuni, otomatis nggak langsung jadi seperti ini. Iya betul. Mungkin perjuangan awal yang sempat kemarin Bu Rina ceritakan, ada manis getirnya seperti apa sih? Apa waktu itu juga lokasinya di sini Bu sebelumnya? Enggak Mas, waktu itu kita awal-awal itu kita masih kontrak. Masih kontrak, kebetulan di RT 2 waktu itu di sini. Ngontrak juga rumah kecil ya, rumah kecil. Ukuran berapa Bu? Ya sekitar, kalau rumahnya ya sekitar 5 kali 6 lah, seperti itu.
awal-awal kita bergerak itu ya namanya baru nggih, yayasan yatim baru, ya banyak pro kontra di masyarakat. Bener nggak ini? Apakah ingin mencari manfaat dari anak-anak yatim ataukah ini yayasan abal-abal seperti Suara itu. gitu waktu itu Iya, berarti. banyak sekali gitu, banyak sekali. Bahkan kita bergerak bingung, kita mau mulai dari mana gitu, bingung. Kemudian eh, kita berusaha silaturahmi kita jelaskan ke Pak RT, ke masyarakat sekitar bahwa tujuan kita ini mulia gitu. Anak-anak yatim ini kita ayomi, kita bentuk sebuah lembaga yang di dalam lembaga itu nanti anak-anak itu bisa dididik khususnya untuk mandiri gitu. Supaya nanti kalau mereka sudah lepas dari SMA itu mereka punya kemampuan. Oh, gitu. Iya, supaya bisa mandiri. Nah, kemudian kita disambut baik sekali oleh Bapak Camat Pada waktu itu. pada waktu itu. Bapak siapa Bu? Pada waktu itu Bapak Purwadi, beliau adalah Bapak Camat yang sebelum Bapak Toto sekarang. Bapak Purwadi itu menyampaikan kalau Mbak Rina memang berniat baik, maju terus seperti itu. Maju terus kata Bapak Purwadi. Dorongan dari beliau seperti Iya, saya sempat putus asa Pak. Saya begini nih tujuannya memang untuk Allah Pak, semata-mata untuk Allah gitu. Maju terus, jangan takut gitu kata Bapak. Saya aja camat dulu saya masuk ke toko-toko, Iya. masuk ke toko-toko Mbak saya nggak malu gitu. Nah atas dukungan Bapak Purwadi itu akhirnya saya berani menemui Bapak Camat yang sekarang, Bapak Toto Tri Mulyarto SIPNM. Ya agak sedikit ada keraguan gitu apakah kami diterima atau tidak. Ternyata sambutannya Masya Allah Beliau luar mendorong biasa. Iya beliau bahkan malah insya Allah siap mendukung. Beliau malah mengeluarkan program yang namanya program petuk. Ya, petuk itu infak bulanan orang tua asuh. Oh, Jadi orang tua asuh atau donatur ini dibuat menjadi istiqomah yang setiap bulan itu menafkahi atau menginfaki anak-anak yatim ini. Nanti Mbak Rina tinggal ambil misalkan tanggal 10 ambil ini infaknya. Nanti tanggal 10 toko apa, bapak siapa. Nah, ini kan nanti bisa menjadi ibaratkan untuk anak-anak itu udah ada dana yang tetap bisa menafkahi. Karena untuk seperti program itu. ini udah jalan ya Bu? Alhamdulillah sudah beberapa yang sudah kita masuki dan beliau menerima mau menjadi orang tua asuh. Ya ada juga yang masih berpikir gitu. Ya semoga semuanya nanti bisa menjadi orang tua asuh anak-anak yatim. Flashback ke belakang Bu. Pada waktu itu Ibu bikin yayasan masih kontrak Ibu ini. Itu Iya, masih berjalan kontrak. sampai berapa lama Bu itu? Kontrak kita sekitar dari 2023 berarti sampai 2024. Kemudian waktu itu rumahnya mau dipakai yang punya rumah, anaknya, kita disuruh pindah. Disuruh pindah kita ngontrak lagi. Iya, cari lagi. Nggak ya. cari lagi. Kemudian saat kita proses mencari itu, kita berkeliling. Mana ada rumah yang kosong, yang bisa kita tempati. Bisa nggak kita ngontrak juga dengan harga yang murah, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu bertemulah kita dengan Bapak Sri Tantio dan Bapak Sri Harjuno. Beliau adalah adik dari Ibu Sri Tantiah. Ada tanah kosong. Nggih Pak, akhirnya kami mengajukan bagaimana kalau tanah itu diwakafkan kepada anak-anak seperti itu. Bu Tantiah, alhamdulillah Bu Tantiah niku luar biasa setuju. Kemudian beliau mewakafkan tanah ini. Mewakafkan tanah ini awalnya kagem Bapak Haji Karno Atmojo almarhum, itu musola awalnya. Setelah musola selesai, Ibu mau nambah lagi. Ibu mau nambah lagi untuk atas nama Ibu Sumira gitu. Akhirnya Ibu nambah lagi. Pendopo ini jadilah Pendopo Sumira. Dan setiap Jumat kan anak-anak santunan doa bersama di sini. Kemudian setelah Pendopo Sumira selesai, ternyata kita kan nggak punya kantor. Kita masih geletak di sini semua untuk kantor. Alhamdulillah Ibu ada rezeki lagi, Ibu pengen nambah lagi seperti itu.
Nggih, nah saya tawarkan kepada ibu, bagaimana kalau setiap ruangan itu diberi nama para almarhum atau almarhumah. Jadi, semua ini adalah keluarga ibu. Ya udah nggak apa-apa, tapi ibu nggak usah. Nah kemudian saya, "Masa ibu sendiri mboten usah?" Akhirnya nama ibu saya abadikan di kursus El Tantia. Oh itu Bu Iya, ya nama beliau beliau. El Tantia. Ya alhamdulillah akhirnya rumah doa yatim ini atas permintaan wakif, jadi seperti ini. Jadi kita namakan ini adalah rumah doa yatim. Rumah doa ya. Nggih, kenapa rumah doa yatim? Karena ini adalah doa dari anak-anak Mas. Masya Allah. Jadi setiap munajat Jumat di tempat kontrakan itu, umpel-umpelan kan itu Pada waktu anak-anak itu iya, ya. udah gelap umpel-umpelan, keringetan seperti itu. Tapi kita tetap berusaha untuk mendoakan para donatur, para dermawan. Jangan lupa Nak, kita berdoa supaya kita punya rumah ya, supaya kamu nanti bisa lari-larian, tempatnya luas gitu. Kita berdoa bersama. Nggih, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini rumah doa yatim. Luar biasa. Ada berapa anak asuh Bu? Sekarang anak yatim, kita anak asuhnya kan ada anak yatim, yatim piatu, ada duafa, kemudian ada difabel dan ada binaan. Itu sekarang total 47. Oh 47. Nggih, 47 ditambah lagi ajuan-ajuan yang belum kita ACC ya sekitar ada 50, Oh gitu ya. 50-an. Paling juga ada untuk ini Bu ya, pindahan untuk lansia juga tuh. Lansia ada, nggih. Udah ini udah berjalan? Sampun, sudah berjalan. Setelah rumah doa yatim ada, ini ada pembinaan untuk lansia duafa. Jadi kalau lansia duafa itu kan memang kondisinya kebanyakan mbah-mbah udah sepuh, Iya. sakit-sakitan, jadi kita hanya bisa mengirimi sembako. Kalau anak-anak ini sembakonya setiap bulan, Oh. kita berikan sembako untuk Rutin? keluarganya, rutin, alhamdulillah rutin. Setiap Jumat pekan, setiap 1 pekan itu hari Jumat sore anak-anak dapat santunan. Dapat santunan, kemudian dapat Jumat berkah. Setiap bulan mereka sembako. Oh gitu Bu ya. Nah, untuk lansia duafa ini karena ya donatur kita masih belum banyak, jadi di rolling. Masih sistem rolling. Kemudian untuk ibu-ibu lansia yang lain kita ada pengajian, Mas. Oh gitu ya Bu ya. Bu Nggih. ini Bu Rina ada yang menarik Bu ya, misalnya dari rumah yatim mandiri ini. Nggih. Di rumah yatim mandiri ini apakah hanya sekedar untuk memberikan santunan kepada anak yatim, apa juga ada program lain dalam arti mengembangkan bakat anak itu sendiri? Ada insya Allah, karena kita memang menyasak kemandirian. Jadi anak-anak itu kita harapkan setelah selesai dari sini yaitu kelas 3 SMA itu sudah bisa minimalnya bekerja untuk membantu orang tuanya. Jadi anak-anak di sini kita bekali dengan keterampilan menjahit, ya menjahit dasar. Kemudian anak-anak juga kita bekali dengan keterampilan untuk komputer. Iya, bahasa Inggris juga kadang kita kasih. Kemarin bahkan ada dari pesantren itu memberikan kursus bahasa Arab. Iya, kursus bahasa Arab. Terus kalau TPQ itu wajib ya, anak-anak wajib ya. Lulus dari sini harus minimal juz 30. Oh gitu. Iya, nanti kami berikan sertifikat untuk juz 30. Mereka yang sudah selesai itu kami berikan sertifikat semacam apa ya, kelulusan begitu ya, penghargaan untuk kelulusan itu. Alhamdulillah Bupati Wonogiri yang saat ini Bapak Setio Soekarno akan rawuh, akan hadir di rumah doa yatim dengan Bapak Bupati yang sebelumnya, Bupati 21 nih, Bapak Joko Sutopo. Itu beliau akan membawa tokoh nasional, itu DPR RI, anggota DPR RI itu Mbak Pinka Haprani. Oh gitu. Nggih. Pak Bambang Pacul juga hadir ya? Pak Bambang Pacul, nggih, Pak Bambang Pacul hadir. Oh gitu ya. Ini perasaannya gimana beda dari tokoh-tokoh beliau Iya. nasional gitu? Kebetulan semalam ditelepon oleh Mas Anan nggih, anggota DPRD sini, kemudian saya kaget nggih, Nggak nyangka ya? nggak nyangka persiapannya bagaimana. Ya insya Allah kami siapkan apabila ada dawuh seperti itu, ada dayuh nggih, ada tamu, insya Allah kami akan memuliakan siapapun
yang datang ke rumah doa yatim ini pasti akan kami muliakan. Kan Bu, sebagai fasilitas kita, harapannya sedapat adanya rumah yatim, rumah doa yatim ini. Iya. Jadi untuk anak-anak yatim piatu itu sudah jelas garisnya bahwa kedudukan kita di mata Allah untuk memuliakan anak yatim ini seperti yang dikatakan Rasulullah itu seperti 2 jari. Jadi meskipun anak-anak kita ini terlihat begitu tegar, ya begitu seperti tidak apa-apa, tetapi di dalam hatinya itu mereka butuh kasih sayang kita. Butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita, butuh nafkah dari kita atau infak tersebut. Itu akan sangat mensupport anak-anak supaya mereka lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri, itu mereka percaya gitu. Terhadap orang lain mereka juga akan percaya, dan nantinya kita akan menghasilkan generasi-generasi yang Qur'ani, yang berakhlakul karimah serta terdidik.